Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wa nasoru laika ba'duhum uliya ba'di wallazina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansorukum fit daini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan atau kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu sama lain lindung melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tata tertib laboratorium. Pengguna laboratorium wajib 1. Mempelajari metode atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di laboratorium. 2. Membaca buku manual dan atau SOP alat yang akan digunakan. Apabila tidak ada buku manual, tanyakan kepada petugas laboratorium atau laboran atau dosen bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut secara benar. 3. Mengisi logbook sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. 4. Mengenakan jas laboratorium dan memakai sepatu tertutup pada saat bekerja di laboratorium. 5. Menggunakan sarana keamanan atau kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain apabila bekerja dengan bahan yang berbahaya. 6. Menggunakan sarana keamanan atau kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain apabila bekerja dengan mengoperasikan mesin yang memiliki potensi bahaya. 7. Memperhatikan keselamatan diri sendiri, orang lain, dan keamanan fasilitas laboratorium. 8. Mengetahui penanggung jawab petugas laboratorium dan teman satu kerja di laboratorium. 9. Membersihkan dan merapikan alat setelah digunakan serta wajib menjaga fasilitas laboratorium. 10. Mengetahui tindakan awal jika terjadi keadaan darurat atau emergensi. 11. Menyingkirkan semua barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia jika terjadi kebakaran. Lepaskan dan padamkan dari api jika laboratorium atau baju terbakar. 12. Memberi label yang jelas pada semua bagian bahan yang meliputi nama bahan, informasi tentang keamanan, pemilik, tanggal dibuat, dan tanggal kadaluarsa. 13. Meletakkan bahan sesuai dengan standar keamanan bahan. 14. Melindungi kerusakan alat yang digunakan. 15. Tidak meninggalkan alat bekerja sendiri. 16. Tidak diperkenankan makan, minum, rokok, dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan laboratorium di dalam laboratorium. 17. Tidak diperkenankan mengganggu praktikum kelas. Praktikum kelas memiliki prioritas dalam penggunaan fasilitas laboratorium atau khusus penelitian. Alat-alat pelindung diri. 1. Jas laboratorium. Alat perlindungan dan keselamatan kerja penting di laboratorium. Jas laboratorium atau lab coat berperan melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Jenisnya ada 2, yakni jas lab sekali digunakan dan jas lab berulang kali digunakan. Jas lab sekali digunakan biasanya dipakai di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. 2. Kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia dapat membahayakan bagi mata orang yang bekerja di laboratorium.
Oleh karenanya, Anda harus memakai kacamata spesial yang tahan pada potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata itu terdiri dari dua tipe, yakni Clear Safety Glasses dan Clear Safety Goggles. Clear Safety Glasses adalah kacamata keselamatan umum yang dipakai untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau kimia beresiko. 3. Sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu dilarang dipakai saat Anda bekerja di laboratorium. Kenapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki Anda saat larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasanya sudah cukup untuk dipakai menjadi pelindung, tetapi di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang dipakai itu sepatu keselamatan yang tahan api dan tahan dari tekanan tertentu. 4. Pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield dipakai untuk melindungi muka Anda dari panas api dan percikan material panas. Alat ini biasanya dipakai saat diambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala lab, dan ambil perlengkapan yang dipanaskan dengan autoclave. 5. Masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dibuat bisa keluarkan gas beresiko. Oleh karenanya, masker gas begitu pas dipakai oleh Anda hingga gas beresiko itu tidak terhirup. 6. Kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa buat kulit Anda gatal atau melepuh. 7. Pelindung telinga. Alat pelindung ini lazim dipakai untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan seperti umpamanya autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat gelas memakai ultrasonik. 8. Alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan atau APAR melindungi perlindungan pertama dalam menangani kebakaran. 9. Safety shower. Pengaman siraman atau safety shower merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang berfungsi untuk alat keselamatan ini selalu terpasang di dinding dan bersifat permanen. 10. Pencuci mata. Pencuci mata digunakan untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan kimia. Sejarah alat-alat laboratorium. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian, sedangkan laboratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk mengadakan suatu percobaan. Secara operasional, laboratorium kemudian didefinisikan laboratorium atau disingkat lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Lalu, sejak kapan pendidikan mengikutkan penggunaan laboratorium? Inilah pertanyaan sederhana yang perlu diajukan, sebab pembangunan laboratorium sebagai prasyarat dalam memenuhi standar proses dalam pembelajaran, khususnya pengadaan sarana dan prasarana, menuntut biaya yang tidak murah. Laboratorium juga memiliki klasifikasi, yaitu 1. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan untuk lembaga pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMA. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsafat alam, karena pengalamannya yang ditemui di lingkungan hidup manusia dibawa ke bangku kuliah atau sepotong alam dibawa ke ruang kelas sebagai bahan pembelajaran. Itu sebabnya sains adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Lalu, pendidikan sains yang lebih dikenal dengan pendidikan IPA merupakan gabungan dari beberapa ilmu pendidikan IPA untuk menangani IPA, di antaranya fisika, kimia, dan biologi.
Pendidikan sains dapat dikategorikan ilmu yang diolah untuk alam dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk itu, materi yang dicakup tidak lepas dari alam. Oleh karena itu, laboratorium memiliki fungsi secara besar. Fungsi laboratorium dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. 3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. 4. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. 5. Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Meskipun laboratorium sangat besar manfaat dari kegunaannya, akan tetapi praktik di laboratorium juga memiliki kelemahan di samping kelebihannya. Kelebihan dari praktik di laboratorium: 1. Melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. 2. Siswa dapat meyakini hasilnya karena mereka secara langsung mengamati, mendengarkan, meraba, dan melihat. Ketiga, siswa akan mempunyai kemampuan dalam mengelola alat, mengadakan percobaan, membuat kesimpulan, menulis laporan, dan mampu berpikir analisis. 4. Siswa lebih cenderung menyukai objek yang nyata di alam sekitarnya. 5. Memupuk dan mengembangkan sikap berpikir ilmiah, sikap inovatif, dan saling bekerja sama. 6. Membangkitkan minat ingin tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan pengalaman berpikir ilmiah. Sedangkan kekurangan dari praktik di laboratorium: 1. Guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. 2. Tidak semua materi pelajaran dapat dipraktikkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktik. 3. Alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. 4. Banyak waktu yang diperlukan untuk praktik sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Alat-alat pemisah campuran. 1. Dekantasi. Cara yang pertama adalah dekantasi. Dekantasi ini biasa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan zat murni. Cara melakukan dekantasi ini adalah dengan cara menuangkan cairan pelan-pelan. Dengan cara ini, maka padatan yang ada pada zat campuran itu akan tersisa di dalam wadah yang kita gunakan untuk menuang cairan tersebut. Metode dekantasi ini bisa dibilang metode yang bisa dilakukan dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada melakukan proses penyaringan. Namun, memang dari segi hasil masih kurang memuaskan jika ukuran zat itu terlalu kecil. Namun, jika metode ini digunakan untuk memisahkan zat yang besar seperti air dan juga kerikil, pastinya akan sangat efektif. 2. Filtrasi atau mode penyaringan. Metode yang kedua adalah metode filtrasi. Dalam metode ini menggunakan cara penyaringan alat pemisahan cairan dan padatan yang tidak larut. Hal ini dilakukan karena zat campuran yang akan dipisahkan ini memiliki perbedaan ukuran partikelnya. Contoh simple adalah ketika Anda akan memisahkan air dan juga pasir dengan menggunakan sebuah kertas atau saringan, maka pasir akan tertinggal di kertas sehingga pasir dan air akan terpisah. Ketiga, evaporasi. Macam-macam pemisah campuran yang selanjutnya dengan menggunakan metode evaporasi. Metode ini bisa juga disebut sebagai metode penguapan karena metode ini menggunakan perubahan molekul seperti air yang berubah menjadi gas atau uap, dan metode ini bisa digunakan apabila zat campuran yang larut menjadi satu. Keempat, sentrifugasi. Metode sentrifugasi ini bisa dibilang sebagai metode yang digunakan untuk menggantikan metode filtrasi. Apabila partikel yang akan dipisahkan itu sangat halus dan juga memiliki jumlah campuran yang lebih sedikit, dengan menggunakan metode sentrifugasi ini, Anda bisa memisahkan sel-sel darah putih dan juga sel-sel darah merah dari dalam plasma darah. Dengan menggunakan metode sentrifugasi ini, maka sel-sel darah akan berkumpul di bagian bawah tabung reaksi dan plasma darah. Kromatografi.
Kromatografi ini juga termasuk dalam macam-macam pemisah campuran. Kromatografi ini sendiri merupakan suatu teknik untuk memisahkan molekul yang didasari dari perbedaan pola pergerakan dalam fase gerak dan juga fase diam untuk bisa memisahkan komponen yang berupa molekul yang ada di dalam sebuah larutan. Corong pemisah. Jika Anda memiliki campuran dari dua buah zat yang tidak saling melarutkan, maka Anda bisa menggunakan corong pemisah untuk bisa memisahkan dua buah zat tersebut. Distilasi atau penyulingan. Macam-macam pemisah zat campuran yang selanjutnya adalah dengan proses penyulingan atau distilasi. Dengan menggunakan metode distilasi ini, Anda bisa memisahkan suatu zat campuran berdasarkan perbedaan kecepatan. Kristalisasi. Kristalisasi juga termasuk dalam macam-macam pemisah campuran yang menggunakan cara mengkristalkan atau pengendapan suatu zat yang terlarut di dalam larutan yang sebelumnya masih berbentuk cairan. Ekstraksi atau penyaringan. Ekstraksi ini adalah salah satu proses pemisahan suatu zat yang didasari oleh perbedaan kelarutan terhadap dua buah cairan yang tidak saling laut. Dan metode ini biasanya digunakan untuk bisa mendapatkan sari dari berbagai macam tumbuhan untuk bisa dijadikan pengharum ruangan atau parfum sublimasi. Sublimasi itu merupakan salah satu macam dari macam-macam pemisahan campuran. Dalam proses sublimasi Anda bisa memisahkan suatu zat padat dengan cara sublimasi. Bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. 1. Amonia atau NH3. Ciri khas dari amonia adalah baunya yang sangat menyengat, mudah larut dalam air, bersifat korosif pada tembaga dan timah. 2. Asam sulfat. Zat cair ini tidak berwarna ini sangat korosif, beracun dan pendehidrasi. 3. Asam klorida. Asam klorida merupakan bahan kimia yang berbentuk larutan, bersifat racun dan korosif. 4. Formalin merupakan bentuk cair dari senyawa atau bahan kimia formaldehida. Jika dalam bentuk padatan dikenal dengan istilah trioxan atau paraformaldehida. 5. Natrium hidroksida. Zat padat berwarna putih ini merupakan basa kuat, terbilang mudah menyerap uap air, udara, bersifat racun dan korosif. Apabila terpapar natrium hidroksida akan menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. 6. Kloroform. Bahan kimia berbahaya di laboratorium dan dampaknya bagi kesehatan. Bahan kimia cair dan tak berwarna ini memiliki bau yang khas. Di laboratorium, kloroform biasanya digunakan sebagai obat bius, yakni untuk membius hewan saat praktikum. 1. Measuring cup atau gelas ukur. Cara kerja alat: bersihkan gelas ukur dengan aquades sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 ml. Kedua, volumetric flask atau labu ukur. Cara menggunakannya adalah dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas hisap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. 3. Test tube atau tabung reaksi. Cara menggunakannya adalah dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikalibrasikan dengan aqua DM, setelah itu lap dengan lap atau kertas hisap, kemudian sampel yang akan direaksikan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 4. Beaker glass atau gelas beaker. Cara menggunakannya adalah bersihkan gelas dengan aquades sebanyak 3 kali, kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. 4. Funnel atau corong. Cara menggunakannya untuk memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol labu ukur. 6. Stirring rod atau batang pengaduk. Cara menggunakannya adalah masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. 7.
Wear netting atau kawat kasa. Cara menggunakannya, simpan kawat kasa di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. 8. Filler. Cara menggunakannya, kempeskan katup yang bersimbol A. Sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S, kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. 9. Buret. Cara menggunakannya, masukkan zat yang akan ditrisrasi, kemudian tempelkan buret pada statif, buka keran yang ada pada buret dengan perlahan. 10. Capillary pipe atau pipa kapiler. Cara menggunakannya adalah disangga dengan klem dan statif, lalu larutan atau senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasuk ke dalam pipa kapiler, lalu termometer dicelupkan ke dalam larutan atau senyawa tersebut. 11. Statif. Cara menggunakannya adalah letakkan statif pada bidang datar, lalu bagian atasnya dipasangkan klem sebagai penyangga buret. 12. Measuring pipe atau pipa ukur. Cara menggunakannya adalah cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. 13. U-pipe atau pipa U. Cara menggunakannya adalah tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabungnya memakai pipa U. 14. Drip plate atau plate tetes. Cara menggunakannya adalah letakkan kertas lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil, lalu tetesan larutan yang akan diperiksa sifat asam atau basahnya. 15. Bachner funnel. Cara menggunakannya adalah siapkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong. Letakkan kertas saring pada corong, lalu basahi sedikit dengan aqua DM. Diselipkan lagi kertas saring di mulut labu ukur agar udara yang masuk memudahkan larutan untuk memasuki ke dalam labu. Lalu letakkan corong di mulut labu, tuangkan larutan yang akan disaring. 16. Watch glass atau kaca arloji. Cara menggunakannya adalah simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji lalu timbang. 17. Test tube rack atau rak tabung reaksi. Cara menggunakannya adalah simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. 18. Termometer. Cara menggunakannya adalah untuk di mesin ditancapkan di pipa tempat termometer. 19. Bunsen. Cara menggunakannya adalah simpan bunsen di bawah tripod dan simpan substansi yang akan dipanaskan di atasnya. Mengidentifikasi isi teks laporan observasi. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Sedangkan laboratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Secara operasional, laboratorium kemudian didefinisikan laboratorium atau disingkat lab adalah tempat riset ilmiah atau eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, dan laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Isi dari laporan observasi adalah 1. Siswa membaca surat Al-Anfal sebelum masuk ke dalam laboratorium. Kedua, siswa dapat mempelajari alat-alat pelindung diri di saat berada di laboratorium. Ketiga, siswa mempelajari sejarah dari laboratorium. 4. Siswa dapat mengetahui alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. 5. Siswa akan mengetahui bahan-bahan yang berbahaya di laboratorium. 6. Siswa akan mempelajari alat-alat yang ada di laboratorium.